Salam Bapak Ibu Jemaat Gereja Medan Tibur Perdamaian. Pada saat ini kita akan mengikuti kebaktian, yaitu ibadah Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita. Mari kita masuk dalam saat teduh. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dan lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Pertolongan kepada kita berada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bernyanyi memuji Tuhan dari lagu Metodis nomor 9 ayat 1 sampai 3. Tuhan yang beri kesukaan. Tuhan yang beri kesukaan, hormat-Mu kami nyanyikan, ketika masuk rumah-Mu, Tuhan sertai umat-Mu. Sepanjang hari kami memohon berkat kasih-Mu, selama hidupku ya Tuhan, setia Ku janjikan. Di sini dalam rumah-Mu, kami berdoa padamu, rahmat-Mu kami masukkan ke seluruh dunia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa kita bersama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dalam keadaan saat teduh, doa pengakuan dosa pribadi. Saat teduh dimulai. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya.
anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta pilihan dari Purba, mari kita bernyanyi dari lagu Metodis nomor 46 ayat 1 sampai 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bintang gemerlapan dan bunyi gurih ku dengar. Ya Tuhanku, tak cukup aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Dan Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian dalam perenung, tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya tujuh. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Jemaat GEMI Pardamaian Medan Timur yang kami kasihi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersekutu di dalam doa. Ya Bapa, kami datang kepadamu, kami memohon Tuhan, kiranya Bapa membuka hati, pikiran kami, sehingga benih firman Tuhan
akan masuk ke dalam hati dan pikiran kami dan dapat bertumbuh dan berbuah, dan buahnya dapat dinikmati oleh semua orang. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini yaitu dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30. Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan disambung ayat 36 sampai 43. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpullah gandum itu ke dalam lumbungku. Kemudian ayat 36, penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kita pada saat ini. Adapun tema perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yesus memberikan gambaran perumpamaan ini kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Dari gambaran perumpamaan ini, Yesus ingin mengajarkan kepada mereka untuk mengintrospeksi diri mereka. Dan juga dari perumpamaan ini, Yesus ingin mengetahui di posisi yang manakah mereka berada. Apakah di posisi sebagai gandum atau sebagai lalang? Saudaraku, Yesus juga ingin memastikan diri mereka apakah benar gandum atau lalang.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam realita hidup kita sering menemukan banyak orang yang memiliki perilaku yang berbeda-beda. Ada yang seperti mirip pengikut Yesus, tetapi ada banyak juga yang tidak mirip sama sekali dengan pengikut Yesus. Saudaraku, kita bisa lihat dari penampilan luar atau casing saja, atau dengan kata lain, praktek hidupnya seperti orang-orang benar. Misalnya seperti rajin datang ke gereja, rajin datang ke persekutuan, memberikan sumbangan ke gereja, memberi sumbangan ke yatim piatu atau para janda. Tapi saudaraku, ironisnya, cara mereka hidup, cara berpikir mereka bukanlah cara Kristen. Mereka hidup dalam ketidakjujuran, gemar dalam korupsi, egois, sombong, emosional tinggi, tidak stabil, bahkan sering meremehkan kekudusan sebagai orang-orang benar. Cara hidup duniawi seperti itu dilakukan jika tidak dilihat orang. Namun jika dilihat orang, dipasanglah topeng atau casingnya tadi. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah perumpamaan yang menjadi peringatan sekaligus kekuatan bagi kita semua. Ternyata iblis sama gencarnya dengan Tuhan di dalam menyebarkan pengaruh di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memanggil orang untuk mengenal Dia dan kerajaannya. Tetapi iblis mengacaukannya dengan berbagai-bagai cara. Ada juga dengan berhala yang dimaksud kalau dewasa ini seperti uang, jabatan kah itu, dan lain-lain. Tuhan memberikan pengajaran hidup yang suci dan mengasihi Tuhan dan sesama. Namun apa yang terjadi? Iblis menyebar, mencemari hidup manusia itu di dalam dosa dan selalu berpusat pada diri sendiri atau egois. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, lihatlah pengaruh yang telah iblis berikan. Lihatlah betapa besar pengikutnya pada saat ini. Banyak orang yang menolak Tuhan, hidup di dalam kecemaran, membenci satu dengan yang lain, menipu, membunuh, mengacau balaukan kehidupan orang lain. Jelas, kehadiran lalang sangat mengganggu keberadaan gandum tersebut. Produktivitas gandum untuk bertumbuh baik sangat jelas terganggu, Bapak Ibu. Demikianlah gambaran nyata dari kehidupan real manusia. Terkadang manusia, harapan Tuhan ingin membentuk manusia menjadi manusia baru di dalam Kristus. Tetapi iblis selalu menggerogoti sehingga manusia itu juga menjadi rusak di hadapan Allah. Saudaraku, ada beberapa hal yang mau dinyatakan dalam perumpamaan ini. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa pada saat kerajaan Allah diberitakan, atau pada saat anak manusia itu membawa kabar baik atau menaburkan benih yang baik itu, tidak berarti bahwa iblis tinggal diam. Pada saat yang sama, iblis juga berusaha untuk mempengaruhi hati manusia itu untuk boleh menjadi pengikutnya atau menyangkal Yesus. Dan kita melihat dari perumpamaan ini jelas bahwa anak-anak kerajaan dan anak-anak si jahat ini kemudian ada pada ladang yang sama atau berada pada dunia yang sama seperti yang kita rasakan pada saat ini, di mana sama-sama memperoleh matahari, bulan, dan oksigen, ya, baik yang jahat maupun yang baik hidup bersama berdampingan di dalam dunia nyata kita saat ini. Saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan dengan bentuk tumbuh-tumbuhan yang dipakai pada perumpamaan ini, di antara
lalang dan gandum, tidak kelihatan sama sekali perbedaannya. Semuanya masih kelihatan hanya berbentuk daun yang sama. Maka tidak bisa dibedakan antara gandum dan lalang. Warnanya juga sama. Sebelum gandum itu berbuah, ya, kita tidak bisa membedakan. Namun tiba saat menuai, maka akan kelihatanlah aslinya dari buah itu. Saudaraku yang terkasih, menurut terjemahan Alkitab yang lain menerjemahkan lalang sebagai gulma, yang artinya sejenis rumput liar yang mengganggu, yang terdapat di Palestina dan Syria di tengah-tengah tuaian jelai dan gandum. Ya, lalang dan gandum ini tumbuh dengan akar yang saling melilit, sehingga ketika kita mencabut yang satu, yang lain akan ikut tercabut. Maka itulah sebabnya Tuhan membiarkan lalang itu tumbuh di antara gandum. Tapi nanti pada akhirnya, pada saat kemudian musim panen itu tiba, maka akan terlihat jelas yang mana lalang dan yang mana gandum. Yesus pernah berkata, waspada katanya kepada nabi-nabi palsu. Kita bisa baca di Matius 7 ayat 15. Di sini dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di situ ada kata menyamar. Oleh karena mereka seperti domba, kalau kita tidak betul-betul cermati dengan teliti dan tidak terlihat adanya perbedaan yang jelas antara yang menyamar atau yang palsu dengan yang tidak palsu, maka kita melihatnya seperti berhadapan dengan domba yang sama saja. Ya. Dalam bacaan kita hari ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus berbicara tentang serigala-serigala yang begitu pandainya atau begitu liciknya menipu orang-orang di sekitarnya. Sehingga orang-orang ini tidak tahu dengan jelas siapa mereka. Hingga selama mereka dalam dunia ini, kelihatannya mereka dianggap sebagai domba. Tapi di hari penghakiman nanti, kita bukan berhadapan dengan manusia yang bisa kita bohongi. Kita bukan berhadapan dengan manusia yang tidak bisa melihat jauh kedalaman hati, pikiran kita. Dan kita juga bukan berhadapan dengan manusia yang dibatasi dengan ruang dan waktu. Sehingga ada saat-saat tertentu, ya, manusia itu bersembunyi. Ya. Ada saat-saat tertentu manusia itu bertopeng atau bersandiwara dari pandangan kasat mata manusia sekelilingnya. Tapi saudaraku ingat, pada hari penghakiman nanti, hal itu tidak bisa kita lakukan lagi. Kita akan berhadapan dengan Hakim Agung, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, Allah yang jelas betul-betul mengerti dan tahu siapa kita, pribadi kita, siapa kita luar dan dalam hidup kita. Dia tahu keseluruhan dari kehidupan kita. Nah, perhatikanlah, Hakim Agung itu di akhir zaman itu tegas. Dia berkata, walaupun serigala yang buas itu memiliki perilaku dari seekor domba, bahkan dengan menyebut-nyebut nama Tuhan, mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Terkadang mereka bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Dengan perilaku-perilaku seperti ini, dengan apa yang mereka lakukan ini, mereka bisa mengelabui manusia-manusia di sekitar mereka. Mereka bisa mengelabui domba-domba yang lain.
Tapi mereka tidak bisa mengelabui Sang Gembala Agung. Ya. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu motivasi kita. Dia tahu tujuan daripada hidup kita. Apa yang sedang kita pikirkan. Sehingga pada hari penghakiman semua itu menjadi jelas. Dan si Gembala Agung ini jelas mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Itu kata teks tersebut. Saudaraku, di sini Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana juga lalang ini menyerukan dirinya menjadi gandum. Tuhan akan tahu dengan jelas yang mana lalang dan yang mana gandum. Sehingga apapun muslihat dilakukan, apapun cara atau kelicikan, semuanya itu tidak bisa membohongi atau mengelabui mata Tuhan. Maka dengan jelas di Matius 13 ayat 43 yang sudah kita baca tadi, dikatakan pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bagian firman Tuhan ini merupakan kutipan-kutipan yang sejalan dengan apa yang sudah diajarkan di Perjanjian Lama. Ini bukan merupakan suatu ajaran yang baru. Di sini Tuhan Yesus mengatakan orang percaya atau anak-anak kerajaan dan anak-anak si jahat itu akan ada terus di dunia ini. Mereka hidup bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, di satu sisi betul kita hidup bersama-sama. Tetapi sebagai anak-anak kerajaan, kita tidak boleh hidup sama seperti mereka. Sebagai anak-anak kerajaan, kita harus memiliki buah-buah yang sejalan, yang selaras dengan status kita. Sebagai status orang percaya, jelas dikatakan, kita bisa lihat Matius 7 ayat 16 berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi saudaraku, walaupun kita melihat bahwa kelicikan atau keahlian anak-anak si jahat ini untuk memanipulasi atau menipu orang sedemikian rupa, sehingga mereka juga kelihatannya jadi menghasilkan buah-buah yang sama. Tapi akhirnya jelas, karena memang pokoknya berbeda, maka benihnya jelas berbeda. Karena benih yang satu berasal dari benih yang baik, dan benih yang satu lagi berasal dari benih yang jahat, maka mau tidak mau, pohon itu akan menghasilkan benih yang berbeda. Yang satu jelas benih gandum, dan yang satu lagi jelas benih lalang. Dan benih lalang tidak akan pernah bertumbuh menjadi benih gandum. Dan pada akhirnya semuanya akan terlihat jelas. Saudaraku, mari kita lihat Maleakhi 4 ayat 1-2. Di sini dikatakan ya, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudaraku, jelas sekali ya, di Perjanjian Lama juga kisah ini sudah diingatkan, sudah dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Lalu diingatkan kembali oleh Yesus di Perjanjian Baru. Jelas sekali, pada waktu itulah, katanya di ayat 43 ya, di pasal 13 ini,
Jelas pada waktu itulah orang-orang benar katanya. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali bagaimana perjanjian lama dan perjanjian baru itu berkesinambungan di dalam menyatakan sebuah rangkaian daripada rancangan Allah akan keselamatan bagi umat yang percaya kepadanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita renungkan ayat ini. Dan kita coba mengevaluasi diri kita masing-masing. Pada hari penghakiman nanti, atau hari penuaian nanti, semuanya akan menjadi jelas. Siapakah saya dan saudara di hadapan Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang menyamar seperti domba? Atau apakah kita adalah orang-orang yang bentuknya seperti gandum, tetapi sebenarnya adalah lalang? Atau apakah kita sungguh anak-anak raja, anak-anak kerajaan? Kalau kita adalah orang-orang yang berusaha untuk menyamar seperti domba atau gandum, saudaraku, saya ingatkan, biarlah kita sungguh-sungguh waspada akan hal itu. Mari kita waspada akan sikap kita seperti itu. Kita bisa saja menipu manusia, tapi tidak bisa menipu Tuhan. Mari kita mengevaluasi diri dan biarlah Tuhan yang menjadi hakim kita. Apakah sungguh kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita? Bukan sekedar ikut-ikutan orang tua kita, atau bukan sekedar ikut-ikutan teman-teman kita, serta bukan ikut-ikutan orang yang kita cintai. Tetapi karena benar-benar punya keyakinan, saya sendiri sudah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan saya telah menerima Yesus sebagai pribadi, ya, di dalam pribadi saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Serta saya sendiri sudah menerima Tuhan Yesus sebagai benih yang baik itu di dalam hidup saya. Sehingga pada saat saya bertumbuh, saya berbuah berdasarkan benih yang baik itu. Saudaraku, bila saudara mengatakan bahwa ya saya ini adalah sudah ditaburi benih yang baik itu, ya saya ini adalah anak-anak kerajaan itu, maka pertanyaan bagi kita sekarang, bagaimana kehidupan kita sekarang ini? Di manakah saudara dan saya di hadapan Tuhan pada saat ini? Ya, ada beberapa hal yang saya catat di sini sebagai perenungan kita sebelum saya mengakhiri firman ini. Yang pertama, apakah kehidupan kita cocok dengan keberadaan kita sebagai anak-anak kerajaan Allah? Baik secara luar maupun secara dalam. Jadi baik casingnya ataupun di dalam hati kita yang terdalam, keluar buah yang benar. Baik, yang kedua, apakah buah yang kita hasilkan cocok dengan pohon dan benih pohon itu sendiri? Biarlah firman Tuhan ini menjadi bahan untuk kita cerminkan. Yang ketiga, dari hal penting dari penutup firman ini, jelas tadi di ayat 43, Tuhan mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi mendengar itu penting. Setelah mendengar, merenungkannya di dalam hati kita masing-masing, serta bersedia menjadi pelaku firman itu sendiri. Saudaraku, inilah firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami di dalam pemberitaan firman Tuhan yang sudah hamba-Mu perdengarkan. Tuhan, benih yang sudah ditaburkan hamba-Mu, kiranya Tuhan memberkati benih yang jatuh ke dalam hati yang bersih di dalam setiap jemaat Tuhan. Tuhanlah yang kiranya memberkati benih ini sehingga bertumbuh dan berbuah, dan buahnya dapat dinikmati
oleh seluruh ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhanlah memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk merespon firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Pilihan Dani Purba, mari kita bernyanyi dari lagu metodis nomor 101 ayat 1 sampai 2, Kasih Bapa Terang Bersinar, sambil mengumpulkan persembahan. Bapa Terang bersinar dari surga selamanya, tapi kita diberitakannya jadi terang dunia. Biarlah terang-Mu bersinar dalam dunia yang gelap, agar yang hilang dan sesat dapat keselamatan. Dunia bagai alam yang gelap, ombak menghancurkan, cuma Tuhan merindukan terang surgawi bersinar. Biarlah bersinar dalam dunia yang gelap, agar yang hilang dan sesat dapat keselamatan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, masuk kita dalam orta jemaat. Yang pertama, kebaktian minggu. Direncanakan ibadah gereja akan dimulai tanggal 16 Agustus 2020 sesuai dengan protokol kesehatan. Rentang usia 14 sampai 65 tahun. Diharapkan kepada Bapak Ibu majelis, lay speaker dan pemimpin komsel untuk memberitahukan kepada jemaat dan anggota komselnya. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir ke gereja, dapat berkebaktian di rumah masing-masing. Tertib acara tetap akan dibagikan melalui media sosial atau via WhatsApp. Khotbah dapat didengarkan melalui YouTube akun Gemi Perdamaian. Himbauan sehubungan dengan sistem beribadah atau berkebaktian di rumah masing-masing, kami menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat agar memenuhi semua kewajiban yang sudah disepakati, baik dalam bentuk perpuluhan dan persembahan setiap minggu. Untuk itu dihimbau kepada majelis dan pemimpin komsel untuk mengingatkan anggota memenuhi kewajiban tersebut. Demikianlah himbauan ini kami sampaikan dengan harapan kiranya Bapak Ibu saudara-saudari dapat memaklumi dan memenuhi. Atas perhatian seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Yang ketiga, persembahan keluarga dan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan keluarga, perpuluhan dan ucapan syukur, dapat dikirim atau ditransfer ke rekening gereja atau rekening BRI atas nama Natalia Sipahutar. Nomor rekening dapat dilihat dalam buletin. Bukti transfer harap dipoto dan dikirim melalui WhatsApp Sekretariat Gereja Juniarti Hutapea. Nomor HP tertera dalam buletin atau dapat diantar langsung ke gereja melalui Sekretariat Gereja. Terima kasih. Yang keempat, pengadaan inventaris gereja. Pengadaan komputer dan keyboard gereja. Dengan kondisi komputer dan keyboard yang sudah rusak, maka gereja memutuskan untuk membeli komputer dengan seharga 8 juta rupiah dan keyboard yang berkisar pada harga 16 juta rupiah sampai dengan 18 juta rupiah. Oleh karena itu gereja membutuhkan partisipasi Bapak Ibu jemaat.
Bagi yang ingin memberikan partisipasinya dapat menghubungi sekretariat gereja. Adapun angka donasi lengkap dapat dilihat di buletin online yang dibagikan di media sosial WhatsApp setiap hari Sabtu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang kelima, tanggap perlindungan diri. Dihimbau kepada jemaat agar tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga dan senantiasa mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dan bersabar, waspada, dan tetap berdoa. Menjaga pola makan dan minum, mencuci tangan, menjaga kebersihan pakaian, dan perlengkapan lainnya. Menghindari tempat-tempat keramaian dan mengikuti arahan pemerintah. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan, hari Minggu yang indah ini, kami telah mengadakan kebaktian di rumah kami masing-masing. Untuk itu ya Bapa, biarlah Engkau tetap melawat kami, sekalipun kami berjauhan, tetapi kami tetap bersatu hati lewat media sosial, mengadakan kebaktian masing-masing keluarga di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan berkati kami semua Tuhan, di rumah kami, di tempat kami masing-masing, di dalam memuji memuliakan Tuhan, supaya kami Tuhan memperoleh pengasihan yang daripada Bapa, terlebih berkat-Mu, berkat kesehatan, berkat-berkat yang sangat banyak Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami mau menyampaikan doa-doa kami kepadamu. Biarlah Tuhan ajari kami untuk menyampaikan doa-doa permohonan kami dan doa penyembahan pemujian kepadamu, sehingga doa kami layak Tuhan kabulkan. Untuk itu Bapa yang baik, pada saat ini kami terlebih dahulu mohon ampun atas segala dosa-dosa yang kami perbuat di dalam segala aktivitas kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, di dalam segala aktivitas kami banyak kesalahan dan kekurangan yang kami perbuat. Biarlah Tuhan ampuni. Biarlah Tuhan hapuskan dari ingatan Tuhan, sehingga kami Tuhan layak memperoleh pengasihan dan pengampunan. Dan Tuhan juga ajari kami mengampuni sesama kami. Tuhan tahu Bapa, sesama kami juga ada kesalahan, ada kekurangan. Untuk itu biarlah kami saling mengampuni, dan itu diinginkan oleh Tuhan, sehingga kami saling menyukai, saling mencintai, dan saling menyayangi, sehingga kami dapat bersama-sama memuji memuliakan Bapa di surga lewat kasih sayang kami bersama. Bapa yang baik, pada saat ini kami Tuhan mau menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Biarlah Tuhan sedangkan telingamu, dan lihatlah kami Tuhan yang berdoa ini. Sekalipun kami berjauhan di rumah kami masing-masing, tetapi Engkau tetap hadir di tempat kami ini. Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, buat negara kami yang dalam suasana Tuhan tahu, yang mengadakan persiapan-persiapan new normal untuk menghadapi kehidupan ini. Biarlah Tuhan berkati semua warga negara Republik Indonesia ini, supaya kami mematuhi segala nasihat dan perintah yang dibuat oleh pemerintah kami untuk menjaga diri, supaya kami terhindar daripada jenis penyakit yang Tuhan izinkan untuk mencobai manusia pada saat ini. Bapa yang baik, kami bahkan juga berdoa kepada dunia ini, karena semua dunia Tuhan dilanda oleh virus corona, dan Tuhan tahu itu juga. Bapa yang baik, biarlah dengan mungkin dibalik kedatangan corona ini dapat mengubahkan pola pikir dunia ini tentang Tuhan, sehingga kami akan semakin mendekatkan diri kepadamu. Bahkan kami semakin mengerti tentang kuasa dan kebesaran-Mu, karena kami tahu ya Tuhan, betapa kecilnya virus corona yang tidak dapat dilihat oleh mata, tapi dapat mematikan manusia. Sungguh luar biasa ya Tuhan keajaiban. Biarlah ini dapat mengubahkan pola pikir semua manusia di dunia ini,
sehingga tidak ada yang mengandalkan kekuatan kebesaran baik negara, bangsa, suku, manusia pribadi apapun itu Tuhan. Karena semua itu sangat kecil di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ini mempelajari, biarlah ini merupakan suatu pembelajaran buat kami semua umat manusia, supaya jangan ada yang menyombongkan diri di hadapan-Mu. Karena kami tahu betapa kecilnya kami Tuhan, dan tidak berarti sekalipun kecil virus corona dapat membunuh kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami Tuhan berdoa juga kepada semua umat manusia yang ada di dunia ini. Biarlah Tuhan mengasihi kami. Biarlah Tuhan tarik virus corona ini dari alam bumi ini, sehingga kami semua manusia di dunia ini boleh kembali beraktivitas. Biarlah Tuhan masukkan itu ke tempatnya, supaya jangan menghalangi manusia beraktivitas. Terlebih Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, itu juga terhalang, tidak bisa kami lakukan. Bahkan pergi ke rumah ibadah untuk beribadah memuji Engkau tidak bisa kami lakukan, karena kami sangat ketakutan karena begitu berbahayanya virus corona yang bisa menular dari antara sesama kami. Itulah permohonan kami ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mendengar. Seluruh dunia berdoa kepada-Mu, khusus yang mengenal Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami berdoa kepada para dokter dan medis yang merawat orang-orang sakit. Biarlah Tuhan berkati para medis ya Tuhan, karena mereka juga terimbas oleh penyakit. Mereka pun tidak mempunyai kekebalan untuk virus tersebut, sehingga mereka juga banyak yang korban, padahal perbuatan mereka adalah untuk menolong sesama manusia, tetapi mereka juga ada yang korban mati. Bapa yang baik, biarlah Tuhan berkati para medis, beri kekuatan, beri kesehatan, berkati keluarganya. Bahkan kami juga berdoa kepada pemerintah yang membuat kebijakan ya Bapa, supaya Tuhan berkati pemerintah kami, bahkan para pelaksana tugas untuk memberantas corona ini dapat melakukan tugas dengan baik, dapat berkoordinasi dengan baik, dan benar-benar mereka lakukan dengan baik. Bahkan dana-dana yang disiapkan oleh pemerintah dapat disalurkan dengan tepat ya Tuhan. Biarlah ajari semua aparat pemerintah kami berlaku adil dan baik kepada semua warga negara. Jangan membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa kepada yang sakit pada saat ini. Tuhan tahu, kami dengar dari media, sudah ratusan ribu ya Tuhan yang terkena penyakit tersebut. Bapa yang baik, kami sungguh sangat takut, karena kami begitu lemah, karena kami masih hidup di dunia ini dan tidak ada kami andalkan. Tapi kami percaya Bapa, hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa kami andalkan. Makanya kami tetap memberanikan diri dan berdoa datang ke hadapan-Mu untuk meminta pertolongan. Biarlah Tuhan berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu berseru kepada-Mu. Bahkan semua orang yang ada di dunia ini, kami berdoa biarlah Tuhan berkati. Sekalipun kami Tuhan, kami tahu melakukan banyak dosa, tetapi Engkau kami tahu adalah Bapa pengasih, Bapa penyayang yang murah hati, yang selalu mengampuni segala kesalahan. Itulah Tuhan harapan kami, karena kami mengandalkan pengasihan-Mu, mengandalkan kasih sayang-Mu, mengandalkan anugerah-Mu. Makanya kami tetap datang berdoa kepada-Mu, dan kami mengingat firman-Mu, sekalipun beribu laksa mati di sisi kami, jika kami berdoa kepada-Mu dan berseru kepada-Mu ya Tuhan, maka kami akan terlepas. Biarlah Tuhan berkati semua anak-anak-Mu yang selalu berseru kepada-Mu. Tuhan perhatikan, Tuhan berkati, berikan kepercayaan ya Bapa, sehingga mereka tidak ketakutan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat gereja-Mu, gereja yang ada di dunia ini. Biarlah Tuhan berkati supaya semua gereja tetap berseru kepada-Mu dan berdoa, meminta pengampunan daripada-Mu. Jika kamu berdoa, maka Tuhan akan mengampuni kami sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Itulah yang Tuhan inginkan dari dunia ini, supaya kami memahami dan mengerti kebesaran-Mu,
dan mengakui kebesaran-Mu dan mengakui kelemahan kami. Tetapi sering kami terlena oleh pengaruh dunia ini, membuat kami lupa, membuat kami bangga dengan diri kami, bangga dengan kebesaran negara, kebesaran bangsa, kebesaran suku, dan mungkin kekayaan pribadi, sehingga kami terkena oleh masalah. Biarlah Tuhan kami sadari hal itu. Berkatilah Tuhan gereja-gereja-Mu yang selalu berdoa kepadamu. Terkhusus kami mau berdoa buat gereja-Mu, gereja Metodis yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan berkati, biarlah lewat gereja ini juga nama-Mu dibesarkan. Tuhan berkati para hamba-Mu, pelayan di gereja, supaya mereka tetap bersatu hati untuk membesarkan gereja-Mu. Semakin banyak jemaat-jemaat yang datang ke rumah Tuhan untuk bersembah sujud kepadamu. Hanya itu yang Tuhan inginkan. Sekalipun sebenarnya kami tidak bersembah sujud kepadamu karena Engkau sudah sungguh besar, tetapi Tuhan menginginkan supaya kami tetap merendahkan hati kepadamu. Biarlah Bapa, Tuhan berkati semua gereja-Mu, bahkan jemaat-Mu. Terkhusus kami berdoa buat jemaat gereja Medan Timur Perdamaian ini. Dimanapun Tuhan berada, Tuhan berkati. Kau tahu ya Bapa, kesusahan yang begitu besar kami alami. Banyak yang pengangguran, yang kena PKHK. Bahkan pekerjaan-pekerjaan kami banyak yang tidak bisa lagi dilaksanakan dengan baik. Sehingga kami terkena dampak ekonomi. Sehingga kami mengalami kesusahan. Untuk itu Bapa, kami datang berseru kepadamu, biarlah Tuhan berkati semua jemaat-Mu. Apapun masalahnya, baik perekonomian, hubungan keluarga, hubungan suami istri, bahkan hubungan dengan anak, bahkan para sekolah-sekolah. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat para lembaga pendidikan yang ada di Metodis 9, yang di Metodis Indonesia, terkhusus di Metodis 9 Tuhan. Kami tahu kami juga begitu lemah ya Bapa. Bahkan sekolah kami ini saat ini tidak bisa datang anak-anak, sehingga kami terdampak juga ya Tuhan. Sehingga anak-anak kami tidak bisa datang lagi membayar kewajibannya, karena mereka juga tidak ada lagi pencaharian orang tuanya. Bapa yang baik, walaupun demikian penderitaan yang kami alami begitu besar, tetapi kami percaya di balik ini semua ada kebaikan yang akan Tuhan tunjukkan kepada kami. Inilah pengharapan kami Bapa. Inilah yang tetap kami tunggu-tunggu daripada-Mu. Untuk itu Bapa, berikanlah kepada kami ketabahan dan kesabaran, supaya kami tetap bersembah sujud, bersatu hati semua jemaat-Mu, untuk tetap memuji memuliakan Engkau. Tidak akan kami lari, tidak akan kami meninggalkan-Mu, tidak akan kami bersungut-sungut, tetapi tetap kami melipat tangan dan bersembah sujud kepadamu. Bapa, berkatilah semua kami, keluarga lepas keluarga. Berkatilah Tuhan anak-anak kami dimanapun berada ya Tuhan, baik itu di dalam perantauan, baik itu di dalam pekerjaannya masing-masing. Tuhan berkatilah Bapa, jauhkanlah penyakit corona tersebut, jauhkanlah dari kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan ajari juga anak-anak kami selalu berseru dan berdoa kepadamu, bahkan semua anggota keluarga kami masing-masing, supaya tetap mengandalkan Tuhan. Bapa yang baik, inilah doa-doa yang bisa kami panjatkan pada siang hari ini. Tuhan tahu begitu banyak yang kami perlukan ya Bapa. Bahkan banyak hal-hal mungkin kata-kata di dalam kami sampaikan di dalam doa ini yang kurang sempurna. Untuk itu Bapa, biarlah Tuhan sempurnakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita masuk dalam doxologi. Kita bernyanyi kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Allah Roh Kudus Marilah kita menerima berkat yang daripada Tuhan, maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita sekalian,
mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.